Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan atau membahas tentang aturan-aturan dalam kehidupan negara. Anggota kami terdiri dari saya sendiri, Wafa Sabrina, Salma Zahida, dan Eni Retnawati. Selanjutnya adalah pengertian aturan. Aturan adalah suatu ketentuan atau patokan yang dibuat dengan tujuan menertibkan atau membatasi tingkah laku seseorang agar tidak bertindak sewenang-wenang. Bernegara adalah kumpulan manusia di suatu bangsa atau negara dengan tujuan membangun rasa nasionalisme serta mematuhi pemerintahan yang berlaku di suatu bangsa atau negara tersebut. Selanjutnya adalah aturan-aturan dalam kehidupan bernegara. Peraturan-peraturan disebut hukum bukan hanya mengatur hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya, akan tetapi juga mengatur hubungan manusia atau warga negara dengan negaranya. Menurut Gustav Rajgut, dalam menegakkan hukum ada 3 unsur yang harus diperhatikan. Yang pertama itu kepastian hukum. Kepastian hukum ini merupakan perlindungan hukum terhadap tindakan yang sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Yang kedua itu ada kemanfaatan. Dalam menegakkan hukum harus memiliki manfaat bagi masyarakat. Yang ketiga ada keadilan. Dan dalam penegakan ini, hukum yang harus diperhatikan adalah keadilan, yang berarti bahwa dalam pelaksanaan hukum harus adil. Pelaksanaan hukum yang tidak adil akan mengakibatkan keresahan bagi masyarakat. Hukum akan menjadi kenyataan apabila seseorang yang menerima dan menjalani hukuman tersebut diberikan hak dan dibebani kewajiban. Hak dan kewajiban bukanlah merupakan kumpulan kaidah, melainkan perimbangan kekuasaan dalam bentuk hak individu di suatu pihak yang tercermin pada kewajiban pihak lain. Hak terdiri dari unsur pelindungan, kepentingan, dan kehendak. Hak dan kewajiban diciptakan dengan tujuan memelihara ketertiban, keamanan, dan keharmonisan dalam kehidupan berbangsa dan bertahun 1945. 1. Hak atas kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Artinya setiap warga negara mendapatkan jaminan hukum yang sama. Artinya hukum yang berlaku di Indonesia tidak seperti pisau, tumpul di atas, tajam ke bawah. Yang kedua, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Artinya, setiap warga Indonesia berhak mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang lebih baik lagi. Yang ketiga, hak atas kemerdekaan berserikat dan berkumpul. Artinya, setiap warga negara dibebaskan untuk berserikat dan berkumpul tanpa ada batasan-batasan tertentu. Yang kelima, hak ikut dalam membela negara. Tugas kita sebagai mahasiswa dalam membela negara adalah dengan cara belajar yang dengan giat. Yang keenam, hak mendapatkan pengajaran. Artinya, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Yang ketujuh, hak dipelihara oleh negara. Hak yang dimaksud di dalam ini adalah kita sebagai warga negara dijamin segala sesuatu, misalnya kayak kesehatan, pendidikan, dan seterusnya. Kewajiban-kewajiban warga negara Indonesia yang secara tegas dituliskan dalam Undang-Undang 1945. 1. Kewajiban menjunjung hukum dan pemerintahan. Yang kedua, kewajiban membela negara. Sekian penjelasan PowerPoint dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, semangat baru, berprestasi, Allahu Akbar. Nah, hari ini ada yang tahu nggak sih kita mau belajar apa? Ya, hari ini kita mau belajar tentang hak dan kewajiban, terutama tentang hak dan kewajiban kita di sekolah.
Tapi sebelum memulai belajar, kita tepuk semangat dulu ya, agar belajar pada hari ini semangat. Sama-sama ya, 1, 2, 3, tepuk semangat. 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 Sekali lagi ya, tepuk semangat. 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 Nah, jadi hak adalah segala sesuatu yang berhak kita terima setelah kita melaksanakan kewajiban. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan rasa penuh tanggung jawab. Jadi, jika kita sudah melaksanakan kewajiban kita berhak meminta hak yang kita inginkan. Nah, contoh hak dan kewajiban kita di sekolah, contohnya hormati guru, belajar, mengerjakan tugas. Nah, sekarang aku punya lagu tentang hak dan kewajiban. Kita nyanyi sama-sama ya. 1, 2, 3. Kewajiban dan hakku beraneka ragamnya. Hormati semua guru, berhak menuntut ilmu. Tuntas kewajibanku, ye. Sungguh senang hatiku, hakku pun ku dapat, sukses dunia akhirat. Sekali lagi ya, kewajiban dan hakku beraneka ragamnya. Hormati semua guru, berhak menuntut ilmu. Tuntas kewajibanku, ye. Sungguh senang hatiku, hakku pun ku dapat, sukses dunia akhirat. Nah, selanjutnya kita simak cerita berikut ini ya bersama-sama. Halo, Assalamualaikum semua. Namaku Rara, umurku 5 tahun. Di sini aku ingin bercerita kepada teman-teman semua mengenai sekolahku. Aku bersekolah di Taman Kanak-kanak. Sekolahku berada di dekat rumahku. Aku suka sekali sekolah. Karena di sekolah, aku bisa bertemu dengan ibu guru dan teman-teman yang aku sayangi. Di sekolah, aku suka sekali belajar sambil bermain. Guruku mengajarkan banyak hal padaku, seperti nama-nama hewan, nama-nama tumbuhan, dan masih banyak lagi. Ketika ibu guru sedang mengajar, ibu guru suka memberi kami pertanyaan. Kata bu guru, siapa yang bisa menjawab pertanyaan yang diberikan oleh ibu guru, maka dia akan mendapat bintang. Dan yang mengumpulkan bintang terbanyak, maka akan diberikan hadiah oleh bu guru. Dan setelah pembelajaran selesai, kami diberikan tugas oleh ibu guru. Bu guru bilang, besok kami harus membawa playdoh untuk pembelajaran kami besok. Segitu dulu ya ceritaku hari ini. Terima kasih. Dadah! Nah, sebelum Ibu tutup pembelajaran hari ini, apakah ada yang dapat menyimpulkan mengenai kewajiban dan hak? Nah, sekarang Ibu berikan waktu 5 menit kepada kalian untuk menyampaikan tentang kewajiban dan hak tentang cerita Rara tadi. Waktu dimulai dari sekarang. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa kewajiban adalah segala sesuatu yang kita kerjakan dengan sepenuh hati. Sedangkan hak adalah segala sesuatu yang akan kita dapatkan setelah kita melaksanakan kewajiban. Jadi, mana dulu nih Bu antara hak dan kewajiban? Jadi, yang
Antara hak dan kewajiban yang dilakukan terlebih dahulu adalah kewajiban. Dari cerita Rara tersebut, contoh hak dan kewajiban yang bisa kita ambil ada beberapa poin. 1. Rara belajar di kelas. Yang kedua, Rara diajar oleh guru. Ketiga, Rara bermain di kelas. 4. Rara mendapatkan pekerjaan rumah untuk hari besok. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, kita doa terlebih dahulu. Ayo kita doa bersama-sama. Satu tangan kanan, satu tangan kiri, digabung jadi dua. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amin. Sekian pembelajaran untuk hari ini, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.